Lalu ada kalanya juga misalnya sistem operasi ini gratis ya. Aplikasinya pun ada juga yang gratis, kode sumbernya secara cuma-cuma, tapi ada tapinya, aturannya. Jika sebuah program dibangun pertama kali awalnya gratis, lalu dikembangkan oleh orang lain dan dibuat kembali dengan biaya atau dengan adanya harga yang ditarifkan terhadap pengguna, maka aturan tersebut sedikit berubah, di mana si pembuat asalnya akan meminta royalti atau presentasi daripada si pembuat ulang ini. Ya, jadi keuntungannya dibagi juga. Berapa persennya itu diatur. Jadi ada aturannya. Nah, si pengguna asal tidak akan meminta royalti apabila si pengguna yang membuat baru, dia buat ulang, lalu dia sebarkan secara gratis, itu tidak akan diminta royalti tersebut. Tapi kalau dia sebarkan secara berbayar, ya otomatis pengguna asal akan meminta. Nah, seperti itu ya. Cara saling menguntungkannya. Oke, kita lanjut lagi. Linux dapat didistribusikan tanpa harus memberikan royalti kepada seseorang. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, dari mana keuntungannya? Kok bisa si Linux Torvalds bisa hidup sedangkan dia bikin capek-capek dengan timnya tapi tidak mendapatkan royalti apapun? Nah, bisa kita lihat di sini, dia pun gratis. Linux Torvalds ini akan mendapatkan uang cukup banyak. Apa yang dia jual? Pertama, cara mengajarkan. Ya, bagaimana mengoperasikan sistem operasi Linux pasti perlu biaya. Jadi ada biaya pendidikan. Ya, nanti diajarkan oleh tim mereka. Kedua, service. Kalau ada troubleshooting belum tentu perusahaan-perusahaan itu bisa menangani. Nah, butuh pasukan di sini. Tim Linux lah akan bertanggung jawab pada hal tersebut. Ketiga, beberapa aplikasi yang butuh biaya. Nah, perusahaan-perusahaan itu minta custom yang cukup luas. Nah, bermainlah biaya di sini karena butuh resource, butuh pengetahuan, butuh oprekan dan lain sebagainya sehingga biaya ini akan terjadi. Ya. Keempat, seminar, workshop itu juga menyebabkan dia mendapatkan pundi-pundi uang. Lalu ada beberapa sistem operasi yang luar biasa, berkembang pesat dan itu dijual. Contohnya apa? Sistem operasi Android itu merupakan turunan Linux ya. Wah, sobat TD mungkin ngerasa, oh selama ini saya sudah menggunakan Linux. Ya, itu salah satunya Android ya. Itu dibuat oleh Google tapi menggunakan kernel Linux. Sehingga terjadilah pundi-pundi uang yang diberikan terhadap tim Linux Torvalds. Ya, makin kaya saja kan? Seperti itu. Nah, Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX ya, yang diturunkan dari Unix itu sendiri ya. Ada beberapa macam distro Linux seperti Debian, Lycoris, Linux Mint, Kali Linux, ClearOS, Linux Mandrake, Red Hat, Slackware, Knoppix, Fedora, SUSE, Ubuntu, dan lain sebagainya. Cukup banyak varian-varian Linux yang ada di sekitar kita di seluruh dunia ini. Pusing kan jadinya? Ya, mau pakai yang mana? Oke, kita jawab belakangan ya. Jadi tanda tanya besar nih untuk sobat NF semua. Oke, kita lanjut. Adapun yang dilakukan oleh Linux Torvalds apa? Nah, disinilah lahirnya sebuah senjata mutakhir dalam menjalankan sebuah komputer, yaitu yang dinamakan dengan kernel Linux. Apa itu kernel Linux? Kernel Linux bisa dibilang kiasannya adalah seperti prosesor, merupakan otak daripada komputer. Itulah prosesor. Hitung-hitungan, aritmatika dan sebagainya itu prosesor yang bermain di situ. Lalu kernel Linux itu apa? Kernel Linux adalah otak daripada si sistem operasi Linux, di mana kernel Linux ini bisa melakukan atau menjalankan atau menghubungkan atau menjembatani antara hardware dengan software.
antara pengguna melalui software lalu dimainkan ke hardware, atau dari hardware melalui ke software. Keyboard, mouse, LCD, proyektor, printer, layar, suara, sound card, VGA, dan semuanya itu dikerjakan oleh yang namanya kernel Linux, sehingga Linux pun bisa berjalan dengan stabil dan bisa dimainkan sebebas-bebasnya. Itulah kernel Linux. Oke, kita jelaskan. Kernel Linux adalah inti dari sistem operasi Linux yang dibuat oleh Linus Torvalds. Ibaratnya ini ruhnya atau nyawanya. Bertugas untuk mengelola hardware, virtual memory, file system, dan lain sebagainya. Kernel Linux sendiri mendukung arsitektur yang dinamakan dengan x86, Intel atau AMD. Ya, jadi prosesor itu ada Intel, ada AMD. Ini persaingan luar biasa antara kedua vendor prosesor untuk kelas komputer PC or laptop. Ada lagi IA64, AMD64, ya. Ini merupakan arsitektur 64 bit. X86 itu merupakan arsitektur 32 bit. Lalu ada PowerPC, Spark Alpha, ARM. Nah, di mana ini merupakan arsitektur untuk perangkat-perangkat lain di luar komputer. Contoh PowerPC ini biasanya untuk perangkat mikrotik. Nah, mikrotik ini merupakan sebuah perangkat untuk membangun infrastruktur jaringan juga. Ya, dia melahirkan sebuah perangkat tutorboard, switch, wireless. Ya, dia seperti apa? Dia sebuah hardware di sini, ya. Ibaratnya mikrotik itu pesaing besarnya itu adalah Cisco, ya, dan lain sebagainya. Ya. Juga digunakan pada sistem operasi Android dan router OS. Lisensinya sudah pasti GPL, GNU General Public License. Paham ya, sobat TNF semua? Kita next lanjut. Distribusi Linux. Distro Linux terdiri daripada 3, yaitu kernel Linux, aplikasi installer. Makanya disebut distro atau distribusi OS. Kernel sebagai ruh atau nyawa antara hardware dengan software. Aplikasi sebagai aplikasi pendukung dalam melakukan aktivitas kerja kita. Contoh, kalau kita mau buat file pengolah kata, ya kita harus menggunakan Word. Pengolah angka, kita bisa menggunakan Excel. Dengar musik, kita bisa menggunakan aplikasi sejenis Winamp. Nonton film, VLC, itu bagian daripada aplikasi. Installer ini merupakan bundel daripada pada saat kita melakukan pertama kali komunikasi ke komputer, laptop, PC, dan sebagainya, kita pasti harus melakukan installer, diinstalasi terlebih dahulu sehingga komputer bisa menjalankan sistem operasi Linux. Oke ya. Distro Linux sendiri dapat berupa installer ataupun live. Ya, apa bedanya? Kalau installer harus diinstal dulu baru bisa kita pakai. Kalau live nggak perlu kita install, kita jalankan saja melalui CD, DVD atau menggunakan flash disk, booting ke flash disk atau CD, DVD, dijamin sistem operasi langsung running tanpa hard disk yang dimainkan. Nah, apa efeknya? Ya kita tidak mengganggu gugat hard disk kita. Ya, jadi ibaratnya kita cuman melihat atau mengetahui seperti apa sih tampilan daripada sistem operasi Linux tersebut. Nah, kita bisa menggunakan live, namanya live distro. Distro Linux pun memiliki 2 spesifik, ya, 2 pilihan OS. Yang pertama ada namanya General Purpose OS dan ada yang berupa Specific Purpose OS. Apa itu bedanya?